Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu juri, dalam kesempatan ini saya Kalisa Dia dari BINUS University akan membuka debat dengan mosi lockdown sebagai solusi penyembuhan Indonesia. Lockdown yang dinobatkan menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi COVID-19 di berbagai negara bukan menjadi pilihan di Indonesia. Berlindung di balik kalimat tidak semua negara akan berhasil dalam menghadapi COVID-19 dengan melakukan lockdown. Amerika contohnya. Amerika melakukan lockdown dan berujung inflasi karena diterbitkannya insentif terhadap seluruh masyarakatnya. Pasal 4 PP nomor 21 tahun 2020 menyatakan adanya liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut dianggap merupakan cara yang paling tepat untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Tetapi dengan begitu, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Padahal menurut UUD 1945 pasal 28 di ayat 3, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Tidak memilih lockdown sebagai solusi, pemerintah seolah menunjukkan bahwa menjaga kestabilan ekonomi tampaknya lebih penting daripada menjaga kesehatan warga negaranya. Berbeda dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah tampaknya mengabaikan penelitian yang dilakukan oleh Massachusetts Institute Technology tentang kebijakan yang tepat untuk menanggulangi COVID-19. Merujuk pada data pandemi flu Spanyol tahun 1918-1919 di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa saat pandemi flu melanda, kota yang memprioritaskan kesehatan masyarakat daripada ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. China merupakan negara yang pertama kali melakukan lockdown dan terbukti dapat menekan angka penyebaran COVID-19 serta mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 18,3%. Jadi benarkah lockdown merupakan solusi atau justru malah memperkeruh situasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma dari pihak Pro, dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa argumen akan mengapa lockdown merupakan solusi yang tepat. Pertama, lockdown kerap disebut sebagai karantina wilayah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 10 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 yang disebut sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau kontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Semenjak munculnya COVID, pemerintah mengeluarkan berbagai macam regulasi, kebijakan, serta protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran serta kenaikan angka positif serta angka kematian. Salah satunya berupa kebijakan pembatasan kegiatan, yakni PSBB dan PPKM. Dalam hal ini, pemerintah tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Walaupun demikian, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan larangan sementara bagi orang asing untuk masuk ke negara Indonesia. Namun, larangan ini telah dicabut dan diubah dengan Permenkumham nomor 26 tahun 2020, di mana pemegang visa serta izin tinggal sudah bisa masuk ke Indonesia, yang dilengkapi dengan protokol-protokol kesehatan bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional sesuai dengan surat edaran Kesatgas COVID nomor 8 tahun 2021, serta keputusan Kepala Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2021. Artinya, saat ini perjalanan internasional itu tidak ditutup. Namun pada akhir 2020, mutasi dari virus corona mulai terdeteksi di India dan mulai bermunculan di berbagai belahan dunia. Sebagai respon, pemerintah mengeluarkan larangan masuknya orang asing yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Dan penaguhan sementara pemberian visa bagi warga negara India berdasarkan Surat Dirjen Imigrasi tahun 2021. Walaupun demikian, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 24.594 warga negara asing tiba di Indonesia pada periode 1 hingga 6 Juli 2021. Artinya, perjalanan internasional itu masih tetap dibuka di tengah pengadaan kebijakan PPKM darurat. Sedangkan rakyat diminta untuk mematuhi kebijakan PPKM darurat. Sedangkan angka positif serta angka kematian akibat COVID di Indonesia itu kian melonjak perharinya, di mana per 15 Juli 2021, angka kematian COVID terhitung mencapai 56.757 dan per 16 Juli 2021, angka kematian akibat COVID terhitung mencapai 1.205. Yang merupakan kenaikan drastis dibandingkan bulan-bulan lalu. Alhasil,
bed occupancy rate di rumah sakit itu sulit teratasi. Sehingga berdasarkan pemaparan berikut, dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan pemerintah itu tidak efektif melawan angka kenaikan COVID, dikarenakan tidak ada pembatasan dan pelarangan kedatangan yang ketat. Sedangkan rakyat yang termasuk usaha non-esensial dan non-kritikal itu terpaksa tidak dapat berdagang sehingga sulit untuk memenuhi penghidupan makanan sehari-hari. Maka dari itu kami berpendapat bahwa lockdown berupa pembatasan wilayah, penutupan border, dan larangan kedatangan yang ketat itu perlu dilaksanakan dari negara-negara dengan angka COVID yang masih tinggi agar penyebarannya tidak merajalela. Lalu dengan adanya vaksin dan bila target sudah mencapai 70% atau sudah mencapai herd immunity, barulah perbatasan wilayah, penutupan border itu dapat dibuka. Sebagai perbandingan, Wuhan, China merupakan negara pertama yang melakukan lockdown. Alhasil, China dapat menekan angka penyebaran COVID dan juga mampu mengalami pertumbuhan dalam perekonomian mereka, mencapai 18,3% di kuartal 1 tahun 2021. Maka dari itu, berdasarkan dasar serta pertimbangan yang telah kami paparkan, kami menyatakan pro terhadap mosi lockdown di Indonesia sebagai penyembuhan. Sebagai kata penutup, izinkan saya untuk mengutip Cicero, yakni salus populi suprema lex esto, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Alajib dari BINUS University. Dalam kesempatan kali ini, saya dari pihak kontra akan menjelaskan mengapa lockdown sebagai penyembuhan di Indonesia bukanlah langkah yang tepat. Pertama-tama, saya akan membatasi definisi lockdown itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam UU Karantina yang diartikan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi. Sehingga dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa apabila karantina wilayah atau lockdown ini tetap dilakukan, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah permasalahan mengenai kesiapan dana APBN atau APBD. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam terminologi hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Karantina Wilayah, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat 1 UU Karantina Wilayah. Sedangkan kita mengetahui pula bahwa negara telah mengeluarkan 579 triliun dan 699 triliun untuk pemulihan ekonomi dengan penerapan beberapa kebijakan pemerintah selama masa PSBB dan PPKM per 2020 dan 2021 kemarin, di mana anggaran tersebut belum mencakup untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dari seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dapat dibayangkan berapa ribu triliun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia apabila lockdown diterapkan. Berlawanan dengan niat dan tujuan dari Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 ini, dan peraturan pemerintah nomor 43 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga dalam hal ini akan terlalu besar dana yang dikeluarkan oleh negara apabila harus menerapkan lockdown, dan risiko hancur leburnya perekonomian Indonesia yang muncul lebih merugikan negara dibandingkan manfaatnya. Sebagai perbandingan, karena Amerika Serikat melakukan lockdown, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan insentif kepada masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini, inflasi terjadi di Amerika Serikat dan sebesar 5,4% dalam setahun per Juni 2021 kemarin. Tentu hal ini berlawanan dengan upaya penguatan rupiah yang digembar-gemborkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah fakta di mana Indonesia sebagai negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya melakukan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh UMKM, salah satu roda yang menopang perekonomian hingga 70% dari total keseluruhan yang ada. Sehingga dapat dibayangkan, apabila lockdown diberlakukan, maka masyarakat tidak akan dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang mayoritas kegiatannya berasal dari hal ini. Apabila hal tersebut terhambat, aktivitas perekonomian negara, maka resesi dapat muncul. Sebagai perbandingannya, banyak negara yang mengalami resesi karena adanya lockdown. Salah satunya adalah Singapura. Karena melakukan lockdown, aktivitas perekonomian terhenti dan terjadi resesi sebesar 5,4%. Dan yang terakhir adalah fakta di mana Indonesia memiliki populasi yang sangat besar
dan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga apabila hal tersebut harus dilakukan, maka dapat menimbulkan ketidakefektifan karena pemerintah harus memblokir seluruh wilayah yang ada dengan kompleksitas yang terlalu tinggi. Sebagai perbandingannya, lockdown hanya dapat berjalan dengan efektif apabila diterapkan pada negara-negara dengan populasi kecil dan wilayah yang relatif dapat terjangkau. Sedangkan negara besar seperti China, Amerika Serikat pun tidak berhasil dan tetap terdapat adanya gelombang COVID-19 susulan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Indonesia memang tidak perlu menerapkan lockdown. Meskipun begitu, Indonesia tetap harus mempercepat distribusi vaksin dan membiarkan masyarakat menjalankan aktivitas perekonomian dengan menjalankan protokol kesehatan sehingga terciptanya herd immunity. Sebagaimana yang dilansir oleh WHO dalam studi ilmiahnya, herd immunity atau kekebalan populasi atas penyakit COVID ini dapat tercipta apabila setelah 70% penduduk telah melakukan vaksinasi, sehingga langkah lockdown dapat dihindari karena memiliki dampak yang begitu buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan dan krisis perekonomian. Oleh karena itu, kami percaya bahwa mosi lockdown sebagai penyembuhan Indonesia merupakan kekeliruan. Meskipun begitu, pepatah Romawi mengatakan errare humanum est trupe in errore persevere, yang artinya membuat kekeliruan adalah hal yang manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan tersebut. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut, pihak kami menyatakan kontra terhadap mosi lockdown di Indonesia sebagai penyembuhan. Terima kasih. Setelah mendengarkan pendapat pro dan kontra dari kedua belah pihak, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa di satu sisi, Indonesia dianggap tidak perlu menerapkan lockdown, tetapi Indonesia tetap harus mempercepat distribusi vaksin dan tetap membiarkan masyarakat menjalankan aktivitas perekonomian dengan tetap menjalankan prokes, sehingga tercipta herd immunity atau kekebalan populasi atas virus COVID-19 yang mana dapat tercipta setelah 70% penduduk suatu negara telah melakukan vaksinasi. Lockdown dihindari karena memiliki dampak buruk akan kehidupan sosial ekonomi yang dapat menyebabkan kemiskinan dan krisis perekonomian. Tapi di sisi lain, pemerintah Indonesia dianggap perlu untuk menerapkan kebijakan pemerintah yang efektif untuk melawan angka penyebaran COVID-19. Rakyat Indonesia sudah diminta untuk mematuhi kebijakan PPKM darurat, tetapi setiap harinya tingkat penyebaran COVID-19 pun juga tetap terus meningkat. Maka dari itu perlu ditekankan bahwa lockdown berupa pembatasan wilayah dan pelarangan kedatangan yang ketat perlu untuk dilaksanakan. Penerapan lockdown memang terdengar efektif untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19, tetapi pasti akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia memilih untuk membatasi aktivitas masyarakatnya karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan lockdown. Tetapi di sisi lain, angka kematian akibat virus ini juga semakin tinggi dan pemerintah juga semakin dicecar oleh masyarakat untuk lebih memprioritaskan keselamatan warganya. Tetapi jika lockdown hanya satu-satunya solusi yang dapat diambil, maka akan memunculkan kepanikan di pasar keuangan dan jika dilakukan lockdown, pasti semua sektor akan berpotensi untuk terganggu. Pemerintah harus fokus untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 serta harus meningkatkan fasilitas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Let's proceed, non-respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.